Allahu wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Ada bom di tengah demo buruh melawan korupsi. Hebohnya pengajian para aktivis. Tapi saya mesti menghadap sama Bang Egy nih, karena itu senior. Jadi, kadang berbeda pendapat, tapi saya mesti tetap hormat beliau karena senior. Karena sama-sama di MPO, saya anak buahnya di MPO. Sama-sama di PPMI, saya ikut Bang Egy di PPMI. Baik, saya mulai dari buruh dulu deh. Bahwa belakangan ini hanya tinggal buruh lah yang kita bisa lihat nih di jalan, di mana-mana bersuara. Meskipun pola-pola misi suara yang disampaikan buruh juga pun bergeser sedikit kepada isu-isu yang substansinya terkait dengan kesejahteraan buruh, korupsi, ya. Tapi gerakan ini memang harus terus ada untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita semua. Meskipun memang sulit untuk menyatukan langkah seluruh stakeholder buruh ini. Karena ada buruhnya Yoris, ada buruhnya ini. Iqbal pun saya selama hari ini juga gak begitu yakin lagi pada dia. Karena sudah terlalu pragmatis. Entah apa yang didapatkannya, tapi dia terlalu pragmatis. Jadi yang kita lihat nih sekarang semangatnya nih tinggal PPMI dengan kawan-kawan spasi nih, Bang Heri. PPMI-nya Wahidin. Ini PP-nya Wahidin sekarang. Pendirinya ini yang di kanan. Jadi yang kita lihat tinggal PPMI, teman-teman dari spasi. Ini kelompok yang juga tidak terlalu banyak lah, tapi kalau kumpul-kumpul ya bisa sampai 50.000 juga, gitu kan? Tapi ini terus bergulir dan menginspirasi. Ini harus kita dorong terus karena buruh tetap harus hadir. Kondisi hari ini nanti kita lihat pada struktur politik kita. Setelah reformasi ini kan kita berharap bahwa ini kondisi semakin demokratis dan merakyat. Tetapi pergeseran-pergeseran sistem ini menunjukkan bahwa kondisi politik kita itu semakin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Politik kita makin pragmatis, makin kapitalistis, gitu ya, dan elitis gitu. Tidak ada partai-partai politik hari ini yang memiliki hubungan konstituen ke bawah, itu nggak ada. Semua partai-partai politik ini politik elitis. Mereka sekarang hidup dari rente. Ya, karena partai-partai politik, saya bicara partai politik karena ini organisasinya sekarang. Ini organisasinya. Kalau dulu Bang Egy di PAN dan jadi ke DPR, mungkin juga kita tidak lihat di sini lagi. Kalau kita bicara soal Fajrul, itu bisa terjadi dengan Bang Egy gitu. Bisa saja terjadi. Artinya ini pragmatis gitu. Karena kalau Bang Egy di PAN kan dia mesti tunduk pada aturan anggaran dasar PAN. Gitu. Ini Bang Tamsi aja diundang-undang ke sini tuh lama 2 kali pernah datang lagi. Nah, gitu. Oke. Ini partai politik. Jadi penentu kekuasaan hari ini itu adalah partai politik. Partai politik ini mutualis simbiosis dengan para pemodal. Nah itulah kenapa sistem kita makin kapitalistik, jauh dari demokratis, ruang gerak menjadi sangat pragmatis, dan memang konsekuensinya
semua kelompok-kelompok kritis yang berpotensi mengganggu gerak ruangnya partai-partai politik itu memang harus dibungkam. Paling tidak mereka harus masuk dalam koridor yang sudah ditentukan. Nggak boleh di luar koridor. Jadi setiap potensi-potensi yang membahayakan itu pasti harus dibungkam. Ya, puncak pemilu kemarin kita lihat. Puncak daripada bagaimana sistem politik kita, lihat pemilu kemarin. Setelah terjadi polarisasi yang begitu besar, pertentangannya, dan akhirnya siapa pemenangnya? Ya, kelompok-kelompok pragmatis ini. Kelompok-kelompok pragmatis ini. Karena apa? Karena memang diamankan, karena tujuannya, kemanfaatannya kemanfaatan ekonomi. Ujungnya itu, semua dinamika, semua pergerakan, apapun yang ujungnya adalah siapa yang akan mendapatkan manfaat ekonomi. Saya nggak yakin Prabowo hanya mempertimbangkan bahwa ya saya tidak ingin ada kegaduhan, saya tidak ingin perpecahan. Saya nggak yakin karena itu. Saya tidak yakin. Karena apa? Ada kemanfaatan ekonomi. Kalau jadi Kemhan sekarang, hitung saja berapa besar anggaran Kemhan itu. Apakah Anda pikir anggaran Kemhan tidak keluar 10%? Anggaran terbesar, yakni kertas perusahaannya, itu sudah hampir bangkrut. Berbagai perusahaan bangkrut. Mau ngurus Gerindra yang itu besar, ya perlu modal. Jadi langkah pragmatisnya itu seperti itu. Ini ketika kita bilang soal hubungannya tentang pragmatisme dengan korupsi. Korupsi. Ya, ini contoh paling konkret yang kita lihat hari ini. KPK meng-SP3-kan BLBI. Mungkin kawan-kawan tidak cukup ingat lagi. Di masa pertama SBY jadi presiden, akhir-akhir dia menjadi presiden, itu Jaksa Agung ketika itu siapa? Saya lupa. Itu sudah mengeluarkan statement bahwa bukti-bukti terkait dengan BLBI itu, bukti-bukti aslinya sudah hilang. Saya baca di Kompas itu. Bukti-bukti dokumen-dokumen asli tentang kasus BLBI yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang itu bukti asli sudah hilang. Dan karena itu Jaksa Agung bilang sangat sulit untuk meneruskan, membawa ini ke pengadilan. Ya, karena kalau kita bawa bukti fotokopi pasti ditolak. Dari situ, apakah orang-orang di masa itu tidak menikmati ini juga? Sampai kemudian hari ini SP3 Samsul Nur Salim. Ya ini memang manfaat berkah dari revisi Undang-Undang KPK. Siapa di balik ini semua? Ini kemenangannya oligarki. Kemenangannya oligarki. Jadi kita tidak punya pilihan lain. Diskusi kita di sini juga baik. Tapi memang kita harus tetap terus konsisten membangun gerakan-gerakan yang terstruktur. Tapi ya kita juga harus sekarang pandai membangun gerakan. Karena begini, kekuatan-kekuatan pergerakan kita itu kan juga moral, pilar moralnya itu ada di mahasiswa. Bang 98 itu udah berhasil, tapi kan akhirnya dihianati. Persiapan. Enggak, orang-orang 98 juga pengkhianat kok. Justru itu. Kan Amin Rais itu. Bukan. Kalau kalian bicara Amin merupakan Amin Rais, tanya Amin Rais. Iya. Orangnya kan bukan yang diharapkan. Enggak. 98 juga kemudian karena nggak jelas waktu target kita apa, hanya menurunkan Soeharto. Kita lupa memperbaiki sistem. Ketika Pak Habibie membuka sistem menjadi begitu liberal, nah kita kecolongan. Karena kalau buruh pun hari ini bungkam, selesai sudah. Kita tidak bisa mengharapkan NU atau Muhammadiyah melakukan revolusi, nggak bisa. Nggak bisa mengharapkan para ustadz, kiai-kiai itu melakukan revolusi. Kalau mendukung, memperkuat posisi ide revolusi mungkin iya. Tapi suruh kita nggak mungkin. Lihat aja waktu Gus Dur diturunkan. Ada nggak kiai-kiai turun lawan jalan? Nggak ada.
Nggak ada. 212, saya mohon maaf. Kan orang pun bertanya sekarang. Apa tujuannya Habib Rizik saat ini? Pada waktu kita punya momentum untuk menurunkan penguasa, kita tidak lakukan. Pada akhirnya Habib Rizik jadi korban. Karena kita nggak punya gitu, tujuan yang konkret jelas, apakah kita mau menurunkan penguasa atau tidak. Kalau hanya sekedar ingin menghardik penguasa agar dia sadar, memang itu tugas ulama. Ulama nggak pernah berhasil itu jadi demonstran, pemberontak turunkan penguasa. Nggak pernah. Di Timur Tengah sekalipun juga nggak pernah. Karena itu gerakan-gerakan buruh harus dibangun. Memang kita harus membangun dengan satu pemahaman perjuangan yang sama. Kita tidak punya lagi ideologi yang sama dalam pergerakan ini. Buruh merah, buruh kuning, buruh biru sudah berwarna-warni buruh. Tidak ada lagi alat perekat buruh. Oleh karena itu PPNI, Spasi, sama-sama kita harus terus membangun gerakan-gerakan terstruktur. Kita boleh jadi seperti bola salju, gak apa-apa. 2024 masih panjang, tapi kita tidak pusing soal itu. Kita ingin memperbaiki sistem, kondisi yang ada. Pengadilan para aktivis ini juga ada kaitannya dengan sistem tadi. Karena kelompok-kelompok aktivis ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang. Gitu. Mereka itu punya studi tentang sah ganda, tentang jumhur. Seberapa kuat pengaruh opini yang dibangun oleh sah ganda, seberapa luas jaringan sah ganda. Gitu. Demikian juga jumhur, kan begitu. Memang ya sengaja harus dibatikan, karena ini akan menjadi contoh. Dan ternyata memang benar, lumpuh. Siapa sih sekarang yang mau demo terus mau ditangkap? Kalau undang-undang ITE, ya kita tahu lah semua bahwa hukum itu memang sudah jadi alat kekuasaan. Tapi persoalan bagi kita tetap harus membangun kesadaran menghadapi tantangan yang akan datang. Tapi pergerakan ini nggak melulu lagi kepada yang tua-tua seperti Bang Egy. Kita harus meregenerasi pergerakan ini. Karena di kalangan mahasiswa, kita nggak punya generasi lagi seperti yang kita bangun di garis kemarin. HMI sudah dapat jatah, Muhammadiyah dapat jatah komisaris. Apa lagi? Tidak ada sekarang yang tidak mendapatkan jatah jadi komisaris. Semua OKP, ormas-ormas besar yang ada sudah jadi dapat jatah. Yang belum dapat jatah ini Spasi dengan PPNI. Yang belum dapat jatah Spasi dengan Iqbal udah selesai, gitu loh. Iqbal sudah bisa dirasionalkan, udah selesai. Jadi konfederasi Iqbal itu udah selesai. Nah, kepada para pembicara, apa yang saya sampaikan tadi itu tentang gambaran situasi. Partai politik mempersiapkan diri 2024. Ingat Pak, mereka nggak punya basis massa. Mau bicara Golkar, mau bicara kecuali ini PDIP karena dia punya basis ideologi. PDIP begitu-begitu cuma 20%. Dia nggak akan mengejar itu. Ada basis ideologi. Tapi Golkar, Nasdem dan semua ini sekarang sedang melakukan konsolidasi, melakukan koordinasi, menyongsong 2024. Mereka sibuk sekarang nih cari masa, cari bicara. Beberapa partai melakukan pendekatan-pendekatan kepada elit. Mereka merekrut elit. Sekarang yang mereka rekrut itu kan selebriti-selebriti, YouTuber-YouTuber. Jadi nggak ada ideologinya lagi, gitu. Mereka hanya ingin cari popularitas. Aja tarik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.